Pribadi kita fokus di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah, yang cerah di hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh menyertai kehidupan kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dalam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar sukacita dan damai itu boleh hadir bersama dengan kami di pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami. Dan kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi kita lakukan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu Tuhan. Kepadamu ya Allahku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembahlah Dia. Haleluya. Engkau Allah
kami yang hidup. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Lawatlah kami umat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Sembahlah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembahlah yang hidup. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau Yesus. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saya undang jemaat untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Angkat tanganmu sembah Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Allah yang layak kami puji. Oleh karena itu Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih atas urapan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan Tuhan. Kami rindu untuk bertepuk tangan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya. Ketika kami memuji Tuhan, kesembuhan terjadi di gereja ini. Ketika kami memuji Tuhan, kelepasan terjadi. Ketika kami memuji Tuhan, pemulihan terjadi di gereja ini. Oleh karena itu Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lambaikan tangan yang bersuka cita di rumah Tuhan. Amin.
damai yang Dia berikan sangat besar. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan, katakan damai yang Dia berikan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesusku. Haleluya. Sama-sama katakan, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus. Sekali lagi kita lakukan pujian ini. Damai yang Dia berikan sangat besar. Haleluya. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya padamu Tuhan. Haleluya. Mari kita colek teman kiri kanan kita, katakan sukacita melimpah ada di gereja ini. Haleluya. Sukacita melimpah. Kami tak akan mengizinkan ketakutan ada di hidup kami Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
Haleluya. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Sekali lagi sorak-sorai yang terbaik buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan percaya jeripaya dalam Tuhan tidak sia-sia, amin. Yesus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Apa yang kami alami kini Tuhan, mungkin tak dapat kami mengerti. Tetapi satu hal yang kami tanamkan di hati, bahwa indah semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita lakukan pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita lakukan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan Tuhanku. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti,
Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Sedang merendah. Kepada Pastor Ayah saya persilahkan. Suatu karya Yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang adil mulia. Saatnya kan tiba kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sungguh kami percaya Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh harapan buat hidup kami. Kami bersyukur buat semua anugerah kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan atas hidup kami. Biar sungguh Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Bertata atas pujian penyembahan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami agungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semua anugerah-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara buat setiap pribadi kami. Sampaikan isi hati-Mu, ajar kami, tegur kami, didik kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu mengubah hidup kami, memerdekakan kami, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan utus ke tempat ini. Pakai bibir lidah, hikmat pewahyuan turun atas hamba-Mu. Biar sungguh apapun yang dibicarakan, datangnya hanya dari Tuhan saja. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Cek satu dulu. Cek. Shalom. Bapak Ibu, Jumat kemarin kita kehilangan jemaat yang kita kasihi, Oma Biocu. Dipanggil Tuhan pada saat usia 78 tahun. Dan nanti siang pukul 1 akan ada ibadah pelepasan jenazah. Kalau Bapak Ibu tidak ada kegiatan boleh ikut, memberi kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan. Dan akan dimakamkan di Bolangi, saudara. Ya, jadi kami gembala dan majelis staf turut berbelasungkawa atas dipanggilnya Oma Biocu, biar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan sama Tuhan. Saudara, minggu lalu ya, Suster Yeni dulu kerja dengan Oma Cici, saudara. Oma Cici sudah dipanggil Tuhan, terus dia telepon saya, hubungi Pak Pendeta. Saya sekarang sudah kerja sama Oma Fani Chandra, namanya Fani Chandra juga, kayak jemaat kita ya Bu Fani Chandra. Pak Pendeta boleh datangi ke rumah, ya doakan. Lalu saya sama istri datang ke rumah dan puji Tuhan Oma Fani dan Suster Yeni hadir hari ini. Boleh bangkit berdiri Oma Fani dan Suster Yeni? Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Welcome home Oma Fani, selamat datang di keluarga besar GUP. Ya, kami berharap Oma terus sehat, bisa beribadah ya. Oma Fani bilang, Pak Pendeta kalau saya sehat pasti saya datang ke gereja. Wah luar biasa saudara ya. Dan hari ini puji Tuhan Oma Fani datang. Kita doakan terus selalu sehat Bapak Ibu ya. Nah hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh
hambanya Bapak Pendeta Charles Kamasi. Bapak Pendeta Charles Kamasi tadi sempat ngobrol sedikit, pernah melayani di tempat kita Bapak Ibu, tapi 45 tahun lalu saudara. 45 tahun lalu ya, ada yang belum lahir mungkin ya. Zaman Opah Filipus Bapak Ibu ya. Pak Charles Kamasi gembala di GKII, Gereja Kemah Injil Indonesia. Saya percaya Bapak Ibu pasti hari ini akan diberkati melalui firman Tuhan, buka hati kita ya. Pak Charles selamat melayani, terima kasih buat waktunya. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan? Ya, waktu dan tempat saya silahkan Pak. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu, haleluya. Shalom. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kau adalah Allah yang hidup. Roh Kudus, kami mohon kiranya urapan-Mu dan pimpinan-Mu atas kami sekalian pada saat ini. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati gembala, Tuhan memberkati semua majelis dan semua aktivis. Dan semua jemaat Tuhan yang saat ini siap untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah berkat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu setiap kali firman Allah mengalir, tertanam dalam hidup kami. Roh Kudus menjadikannya bertumbuh dan berbuah dan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya sangat berterima kasih sebab Tuhan memberikan kepada saya kesempatan ini. Saya tidak pernah bermimpi untuk bisa sekali lagi berdiri di tempat ini. Saya pernah berkhotbah di sini juga pada zaman Bapak Pendeta Lipus Andreas. Ya. Awalnya saya suka ngintip-ngintip karena dulu bangunan tua di sini jendelanya terbuka, pemusik itu di sini, gitu. Ada gitar bassnya warna putih. Betul tidak? Betul, yang tua-tua pasti tahu ya. Jangan-jangan pemain musik juga ya. Jadi saya mulai tertarik waktu saya melihat dari jendela, teman saya, saudara saya tinggal di ujung, di tempat buntu itu. Namanya Glenn. Gitu. Saya lihat dia bermain di situ dan akhirnya saya juga melayani Tuhan. Dan saya bersyukur karena Tuhan memanggil saya untuk melayani. Saya sudah melayani Tuhan sejak saya berumur 20 tahun. Berarti lebih dari separuh hidup saya dedikasikan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya bersyukur tuh sebab gereja Tuhan di tempat ini tetap solid, tetap bertahan, tetap kuat dan tetap bertumbuh dan akan terus bertumbuh. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah apa? Joy and peace. Saya terima tema ini, joy and peace. Kemudian saya berpikir apakah saya harus berkhotbah pakai bahasa Inggris? Tapi kita semua tahu dan kita semua mengerti, itulah sebabnya kalau sebentar ada 1-2 kata yang harus saya pakai dengan berbahasa Inggris, tidak masalah sebab saya tahu bahwa saudara-saudara semua di sini mengerti dan bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ya, paling tidak bahasa Makassar. Ya, saya juga besar di kota ini, jadi saya juga bisa berbahasa Makassar. Sekalipun bahasanya itu bukan bahasa yang dalam, bahasa-bahasa yang dangkal. Tapi orang Amerika bilang, tenakule ni batolotoloi. Ya, baik, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada saat ini di bawah tema kita. Mungkin saya tidak memberikan poin demi poin, agak sedikit acak-acak saudara. Tetapi
membawa kita kepada sukacita dan damai sejahtera. Nah, ayat firman Tuhan yang saya pilih ialah dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bahagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita tentang kedua hal ini, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita mau berpikir secara serius, semua orang mengejar kedua hal ini. Semua orang kejar. Mereka semua manusia mau senang. Semua manusia mau aman. Saudara. Itulah sebabnya supaya bisa senang, dia kumpulin duit sebanyak-banyaknya. Gitu. Dan supaya aman, dia bangun rumah sebesar-besarnya dan sekuat-kuatnya. Ada rumah untuk masuk saja ada 3 kunci, 4. Kunci pagar dorong, kemudian kunci pagar besi, masuk garasi, masuk di depan ada kunci pintu aluminium, gitu. Kemudian masuk lagi ada pintu kayu. Begitu sampai di ruangan tengah ada kunci lagi. 2, 1 pakai kartu, yang 1 pakai sidik jari. Gitu. Kalau saudara pikir ini, kenapa sampai orang memproteksi dirinya sedemikian rupa? Karena dia tidak mau kehilangan sumber sumber sukacita dan damai sejahtera. Istrinya, suaminya, anaknya dilindungi sedemikian rupa. Semua diproteksi agar supaya tetap baik. Tidak mau minum air sumur. Semua minum air dari galon. Mulai dari merek yang paling bagus sampai yang biasa-biasa. Sampai yang isi ulang. Yang penting terjamin apa yang kita konsumsi itu baik. Semuanya dilindungi secara baik. Tidak sampai di situ. Semuanya akan diasuransikan. Mulai dari tuan besar sampai anjing yang besar. Diasuransikan semua. Nah, manusia mengejar ini. Manusia mengejar ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan mau menjelaskan kepada kita tentang sukacita dan damai sejahtera. Alkitab mengatakan dalam Lukas 23, Lukas 6 ayat 23. Lukas pasal 6 ayat yang ke-23. Sudah multimedianya? Saya pakai Alkitab soalnya. Ya. Saya harus baca dalam bahasa Inggris tidak ya? Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Kalau di dalam bahasa Bugisnya disebut rejoice and be glad. Rejoice and be glad. Rejoice and be glad. Artinya bersukacita dan bergembira. Itu ciri kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Yang menjadi dasar mengapa kita bersukacita dan bergembira. Sebab kita tahu bahwa upah kita besar di surga. Sekalipun kita punya gaji mesti dipotong-potong setiap bulan. Tetapi kita tahu bahwa kita punya pengharapan di surga. Miskin tidak jadi soal sebenarnya. Buat orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, amin.
Sebab orang kaya dan orang miskin sama-sama mati, sama-sama tidak bawa apa-apa. Cuma pada waktu engkau mati, engkau bawa imanmu, engkau bawa upahmu, engkau bawa kekekalan yang dijanjikan oleh Tuhan kepadamu, berbeda dengan orang fasik. Sekalipun di matanya ditaruh mutiara, di giginya ditaruh emas, di tangannya digenggamkan batu-batu permata. Tapi tidak akan merubah apa-apa. Tidak akan membuat dia menikmati kekayaan di sana. Tetapi orang-orang yang percaya tidak bergantung kepada situasi hidupnya hari ini. Mereka bergantung kepada pengharapan di dalam Yesus Kristus yang menjanjikan kepada kita bahwa upah kesetiaan kita itu besar. Dan upah kesetiaan yang besar itu memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kita. Orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak tersinggung dan tidak tergoda dan tidak sakit hati ketika melihat orang lain memiliki mobil yang baru. Ketika melihat tetangganya dengan pakaian yang bagus sementara dia pakaiannya itu saja dan batiknya pun sudah mulai luntur. Tetapi orang yang punya sukacita dan damai sejahtera, dia tidak peduli, dia tidak terganggu. Malah di dalam hatinya dia mengatakan, wah cantik sekali ya tetanggaku. Yang bilang itu tetangga ibu, tetangga bukan bapak. Beda kalau bapak yang bilang, aduh cantiknya tetanggaku. Nah, itu beda. Gitu ya. Ibu-ibu biasanya agak terganggu, tapi mungkin ibu-ibu di GUP tidak, saudara. Haleluya. Waktu dia lihat tetangganya baju baru, batiknya cerah sekali, dia akan katakan, aduh Tuhan, puji Tuhan, tetanggaku cantik sekali, tetanggaku banyak sekali uangnya. Saya senang, untung saya bertetangga dengan dia, bukan bertetangga dengan buaya. Betul kan? Kita mengucap syukur atas segala kebaikan yang ada pada orang lain. Itu adalah ciri-ciri daripada orang yang puas dengan kehidupannya. Dia bersuka cita, dia bergembira, dia penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun orang yang di luar jauh lebih beruntung daripada dirinya. Tetapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Jangan salah. Kalau bilang berkat dari Tuhan, semua dalam kehidupan kita, barometer kita itu Yesus, bukan? Jadi kalau kita bicara berkat, Yesus mengatakan, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Tuhan, terima kasih, saya masih di kos-kosan. Engkau datang ke dalam dunia ini, engkau punya segalanya, tetapi engkau rela tidak punya bantal untuk membaringkan kepalamu. Tidak berarti bahwa kita terima, sudah biar miskin-miskinnya, mate-matena. Tidak saudara, kita terus harus berusaha. Kalau saudara menang dalam kemiskinan, waktu engkau kaya, engkau harus membuat, engkau juga akan mengerti bagaimana menyenangkan orang-orang yang sulit. Orang-orang yang kaya dan baik kepada orang-orang yang mengalami kesulitan adalah mereka yang pernah ada dalam kesulitan dan tetap bergantung kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, kalau kita kembali kepada tema kita, joy and peace. Sebenarnya saya ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa kalau kita berbicara tentang joy, itu firman Tuhan katakan itu adalah buah roh sukacita. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya. Itu efek, itu impact. Tapi kalau kita berbicara peace, kalau kita berbicara damai sejahtera,
Kita nggak bisa aplikasikan kepada hal yang lain kecuali Jehovah Shalom. So, Jehovah Shalom, Allah yang adalah kasih. Saya tidak tahu saudara setuju penyebutan kata Allah atau tidak. Saudara mau sebut dia apa terserah saudara. Tuhan gak peduli dipanggil apa saja. Oleh sebab itu banyak sebutan nama Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan hanya peduli siapa yang panggil dia. Bukan peduli dia dipanggil apa. Setuju saudara? Amin. Kalau Tuhan hanya mau mempertahankan namanya, dia tidak datang ke dalam dunia ini. Dia akan datang mengambil rupa manusia menjadi sama dengan manusia, bahkan lebih hina dari manusia. Dirinya sendiri dia serahkan. Saudara pilih mana? Nyawa atau nama? Saudara sebut apa? Kalau saudara ditodong, nyawa atau nama? Saudara bilang apa? Tubuh atau nyawa? Nama? Kan harta atau uang? Uang atau nyawa? Tapi ini diganti, uang atau nama? Nama atau nyawa? Saudara akan bilang apa? Yang mana saudara pilih? Nyawa atau nama? Berarti nama itu tidak begitu penting buat saudara. Betul? Betul enggak saudara? Namamu Ui Tan Lian. Gitu. Diganti jadi apa? Diganti jadi Ferdi. Itu. Ferdi Sambe. Sambe Solata tuh. Gitu. Tidak jadi masalah tuh. Tidak mengurangi apapun juga. Apakah karena engkau keturunan Chinese, keturunan Tionghoa diganti nama menjadi nama orang Jawa yang 10 O-nya? Tetap aja saudara. Orang Jawa dan orang Chinese dikasih baku tukar nama. Tetap saja. Yang Jawa tidak menjadi putih, tidak menjadi sipit, begitupun sebaliknya. Jadi saya hanya ingin memberikan sebuah contoh sederhana. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Engkau hidup di dalam roh. Engkau memiliki efek, salah satu efeknya adalah sukacita. Kalau kita bahas mengenai sukacita, saudara. Sukacita itu adalah seperti yang saya katakan tadi. Kalau Jehovah Allah damai sejahtera itu ada di dalam hatimu, maka sukacitamu tidak bergantung kepada apapun yang ada di luar dirimu. Orang bilang ada isu ini, isu itu, akan begini, akan begitu. Engkau akan mengatakan di dalam hatimu, iya, saya akan waspada, tetapi saya tidak takut sebab saya bersama dengan Tuhanku. Saya dipelihara oleh Tuhanku, saya dijaga oleh Tuhanku. Tuhanku hidup dan sanggup memelihara hidupku. Amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, hidup di dalam Dia, hidup di dalam damai sejahtera dari Jehovah Shalom. Maka hidupmu akan berlimpah dengan pengucapan syukur. Dan ciri utamanya seperti saya sudah katakan tadi, orang-orang yang hidup di dalam damai sejahtera Tuhan adalah orang-orang yang selalu bersyukur bukan untuk dirinya saja, tetapi dia juga bersyukur karena orang lain mengalami kebaikan. Amin. Amin. Ada orang seperti saya katakan tadi, ibu di sebelahnya pakai baju baru. Dia bilang, ibu bajunya bagus sekali. Ibu yang di sebelahnya pas bilang, iya biasa jigang. Iya toh? Terus ibunya di sebelahnya bilang,
Kok cicil berapa kali? Berubah suasana hatinya. Betul tidak? Pertama dia puji tinggi-tinggi, habis itu dia banting. Gitu. Orang-orang yang memiliki damai sejahtera, mereka tidak terganggu oleh keadaan di sekelilingnya. Ada orang yang kalau makan, cium bau sedikit, dia tinggalkan makanannya. Ada orang yang lagi makan, mau cium bau apa saja, dia tancap terus. Betul? Artinya apa? Ada orang yang terpengaruh oleh hal yang sepele. Tapi ada orang yang tidak terpengaruh oleh hal yang besar sekalipun. Kehidupan kekristenan yang penuh dengan damai sejahtera. Dia akan selalu rasa damai. Dia akan selalu membawa damai. Kamu adalah agen pendamaian bagi dunia ini. Orang akan melihatmu dan mengatakan, herannya ini ibu. Gitu. Dia tidak pernah susah karena orang lain jadi lebih baik daripada dirinya. Biasanya dia sudah bilang-bilang sama suaminya, papi, uangmu gang, kenapa rambutku panjang sekali Mi. Coba lihat catku di rambutku sudah sampai sini Mi. Di sini hitam, di sini coklat. Di sini sudah mulai abu-abu. Papi uangmu dulu Soalnya belum ada. Kalau saya kasih kok uang, enggak bayar Mi, uang sekolahnya anak tak. Gitu. Ya baik Mi papi. Mudah-mudahan memang dari awal Tuhan menciptakan ada Hawa belang-belangki rambutnya. Ya. Saudara, sangat apalagi kalau mau makan. Baru tetanggamu habis tumis udang. Tumis makanan enak. Di sebelah kau cuma kasih panas. Apa ikan asin dalam bahasa Inggris apa? Jukuk kalotoro. Gitu. Betul? Buat orang lain itu mungkin simbol kemiskinan. Tapi buat saya, Andre jukuk kalotoro, nasi bambang, bosi poe. Wah, rupanya saudara-saudara pintar bahasa Makassar semua ya. Ya toh? Udah hujan, masa duduk di lantai, angkat kaki lagi saat. Luar biasa. Luar biasa mengucap Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan adalah ciri daripada orang-orang yang memiliki damai sejahtera. Amin. Dia tahu mengucap syukur, dia tahu memuji Tuhan. Dia membiarkan diri mengalir di dalam cara Tuhan. Memberkati kehidupannya. Saya juga pernah mengalami apa itu kekurangan. Bersama dengan istri dan anak, kami duduk pada malam tahun baru di rumah yang bocor. Lalu saya mengatakan, kita berbahagia tidak? Anak-anak diam. Kita berbahagia enggak, anak? Terus saya katakan begini, kita berbahagia. Bayangkan, sepanjang tahun ini, yang sakit enggak ada. Jangankan sakit, tidak ada satupun di antara kalian yang beringus, yang influenza. Tuhan sudah menjaga kita semua sepanjang 365 hari. Kalian pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah. Mari kita sadar akan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Banyak orang mengagumi sebuah lukisan, tapi mereka tidak pernah menghargai orang yang melukisnya. Sementara orang yang melukisnya jauh lebih berharga daripada lukisan itu sendiri. Itulah sebabnya. Waktu kita melihat apa yang Tuhan buat, segeralah berbalik kepada Tuhan dan mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidupku. Sekalipun engkau makan masih makanan yang biasa,
Bukan makanan yang luar biasa. Habis khotbah ini, saya diundang ke restoran. Mau makan Chinese food. Saudara suka Chinese food? Banyak orang suka Chinese food. Saya kalau ditanya, Bapak suka Chinese food? Saya bilang, saya tidak suka Chinese food. Tidak enak. Loh, kenapa? Saya suka Chinese food, bukan Chinese food. Kalau Chinese food itu ini. Suka makan kakinya orang Chinese. Saya suka makan Chinese food. Karena sebelum saya datang ke sini jam 9 tadi di ibadah, membuka ibadah itu ada yang mau menikah. Gitu. Maunya minta hari Minggu ini, boleh enggak Pak? Oh boleh, kenapa tidak boleh? Silakan, ada gereja yang tidak boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gereja itu orang yang mati aja dilayani, apalagi yang kawin. Ya, dan setelah pernikahan tadi, 20 menit saya ke sini. Ganti baju dulu. Dan sebentar makan. Sorry ya. Tapi gembala bodinya bagus, suami istri. Memang hamba Tuhan itu harus menjaga body. Gitu. Ya saya juga agak sedikit gitu ya. Tapi memang harus jaga. Kesehatan itu penting. Gitu. Kesehatan itu penting. Puji Tuhan, saya mengalami banyak gangguan kesehatan. Terutama kalau sudah umur tua begini. Saya belum terlalu tua sih sebenarnya. Menurut PBB saya masih remaja. 65 tahun itu masih muda. Ya. Tetapi banyak mikodong penyakit di tubuh. Tuh, apa ciri-cirinya? Asam urat, kolesterol, gula, apa lagi? Inilah 3 besar. Itu. Ini 3 besar, di mana orang kalau sudah masuk di 3 besar pasti ke semifinal. Jadi hati-hati. Nggak lama lagi final. Gitu. Ya. Oleh sebab itu sejak beberapa tahun yang lalu saya berusaha untuk memanage tubuh saya. Dari 98 kilo. Saya berolahraga terus. Pak Frankie Batu Karang itu tahu betul. Ya, betapa dahsyatnya saya dulu. Jaga kesehatan saudara sebagai orang-orang percaya. Jadi kalau kita misalnya makan makanan yang sederhana, terima saja. Jangan protes untuk sesuatu yang tidak ada. Karena ada Tuhan di situ yang sudah menyajikannya untuk dirimu. Pegang piringmu dikatakan, terserah mau lihat kemana. Tuhan, terima kasih nak. Terima kasih Tuhan. Tuhan senang enggak digituin? Senang. Tuhan makanan ini sederhana. Tapi dari Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saudara bilang, Tuhan saya tidak tahu mau bayar apa dengan uang sekolah anak-anakku akhir bulan ini Tuhan. Tolong Tuhan. Berbicara dengan Tuhan seperti temanmu. Engkau hidup, Roh Kudus hidup di dalam engkau. Amin. Siapa di sini ibu-ibu yang pernah mengandung? Pernah hamil? Pernah bunting? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Ada bapak-bapak? Waktu hamil sudah mulai kelihatan nih. 5-6 bulan. Apalagi 7 bulan. Anak-anak itu bergerak umur berapa ya? Berapa bulan? Hah? Sebut saja 5 bulan lah. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 6. Kita korting sedikit 5 bulan. Waktu anak-anak itu sudah mulai bergerak. Pertanyaan berikutnya. Siapa ibu-ibu yang pernah berbicara dengan bayinya di dalam perutnya? Dia lihat fotonya Brad Pitt, terus dia bilang, nak,
Mau sekali Kak Mama kau dong. Kalau kau lahir begitu kau mukamu nak. Minimal kayak Ronaldo mi. Gitu. Gitu. Mau muka kayak Ronaldo boleh saja. Tergantung mukanya bapaknya kayak apa. Ya, bagaimana kau mau muka kayak Ronaldo kalau bapaknya kayak Tembang? Ibu-ibu pernah ngomong enggak? Pernah ngobrol tidak sama anak bayi? Pernah? Pernah. Saudara bilang, ibu-ibu bilang, nak, biar bapak mau pesek nak. Tapi semoga Tuhan buat kau mancung nak. Gagal kau nak gagal lalo kau. Gagal lalo kau. Oh nak. Biar setiap minggu saya lihat gembalaku khotbah. Semoga anakku mukanya kayak gembala. Begitu lahir orang protes kan, kok mukanya kayak gembala sih. Oh, saudara tidak bisa, kau mau taruh mukanya Ronaldo sekeliling kamarmu, anakmu tetap. Ada pendeta namanya pendeta Pontius Takaliuang. Oh, satu suku dengan itu yang duduk di belakang. Dia waktu itu tinggal di Australia. Kebetulan beliau Pak Pontius ini kulitnya agak sedikit kulit nelayan yang tidak pernah keluar dari laut. Gitu. Lalu kemudian waktu istrinya hamil, dia berdoa, Tuhan, istriku hamil di negeri orang bule. Saya berdoa Tuhan, supaya anakku keluar seperti orang Australia. Dia lupa bahwa penduduk asli Australia itu aborigin. Tuhan jawab doanya. Dia bilang waktu anakku lahir, aku lihat mukanya hitam persis bapaknya. Jadi tidak bisa rubah apa-apa. Ibu-ibu ngobrolkan sama anak-anak. Gitu toh. Karena anak itu ada di dalam, dia hidup dan dia bergerak. Ini adalah sebuah analogi terhadap orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal yang ada di dalam dirimu. Yang diutus kepadamu. Yang memeteraikan keselamatanmu. Roh Allah ada di dalam kita. Roh itu yang menuntun kita, roh itu yang membimbing kita, roh itu yang menjaga kita, roh itu yang memberikan penghiburan kepada kita saat kita sebagai orang beriman dihina oleh orang lain. Kita kecewa oleh karena kita memberitakan Injil, roh memberikan penghiburan. Dia adalah oknum yang memperkatakan perkataan-perkataan sukacita dan pengharapan di dalam diri kita. Pertanyaannya, kenapa engkau enggak ngajak dia ngobrol? Kenapa tidak berbicara dengan dia setiap hari? Apakah salah kalau saya berkata, Roh Kudus, roh yang ada di dalamku, roh yang bersama-samaku. Tuhan terima kasih. Kalau saudara belajar berkomunikasi dengan roh yang ada di dalam dirimu, engkau pasti hebat. Sukacita akan menguasai engkau. Bahkan damai sejahtera akan melimpah atasmu. Yang berikut, kalau engkau biasa berkomunikasi dengan dia, otomatis engkau akan peka terhadap perkataannya. Biasa komunikasi kok. Dan cara berkomunikasi yang lain adalah dengan membaca firman Tuhan. Satu-satunya buku yang hidup, yang bisa mendengar dan berbicara kepadamu adalah Alkitab. Banyak buktinya, banyak orang baca Alkitab berubah hidupnya. Karena Alkitab sanggup untuk merubah kehidupanmu. Alkitab sanggup untuk merubah perilakumu dan hidupmu. Banyak orang yang bertobat ketika mereka membaca firman Tuhan. Engkau hidup bergaul dengan Roh Kudus. Engkau akan mengerti tidak susah cari kehendak Tuhan.
dekat dengan roh, dekat dengan firman, engkau dekat dengan pengertian terhadap firman Tuhan, terhadap kehendak Tuhan. Engkau tidak usah datang kepada gembala, Pak Gembala tolong saya mau tahu kehendak Tuhan bagaimana. Pak Gembala harusnya jawab. Engkau baca firman Tuhan, engkau sudah biasa bergaul dengan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu sanggup untuk menolong kita, saudara. Saya mempunyai kesaksian. Saya memang umur 65 tahun seperti ini, mata mulai agak sedikit kabur, saudara. Saya buka begini, tenemiku sini. Semuanya mukanya rata semua. Ya. Kadang-kadang saya bawa mobil. Setiap kali bawa mobil saya sedang berjalan. Kadang-kadang waktu saya mau melambung gitu, ada suara yang berbisik di dalam hati, berteriak di dalam dada saya. Roh Kudus tidak di sini. Kalau kau pukul berarti kau pukul Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dalam seluruh eksistensi kita. Dan suara itu sepertinya berbisik begini. Jangan kau lambungki. Pelan-pelan moko. Saya ngerem lalu kemudian saya pelan. Tidak lama ada sebuah motor suami istri. Bonceng anaknya. Memotong jalan di depan. Shum. Saya hitung, kalau tadi saya lanjut, maka dia akan menjadi korban. Saya tabrak. Dan itu terjadi kapan? Berkali-kali. Saya bersyukur. Kadang-kadang saya berhenti di pinggir jalan. Apalagi orang Makassar ini tuh, tena malakna. Betul tidak? Orang Manado bilang popo. Kalau bawa kendaraan, seenak-enaknya. Gitu. Kapan dia mau kiri, dia kiri. Kapan dia mau potong, dia potong. Apalagi kalau lewat Pasar Terong, mati mau kok. Apalagi kalau di Sungai Pareman. Orang lewat. Kita harus ekstra hati-hati. Dan Tuhan selalu berbicara kepada kita. Di dalam seluruh aktivitas kita. Roh Kudus, jangan abaikan, jangan sia-siakan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Bergaul dengan Dia, hidup dengan Dia, bercerita dengan Dia, curhat kepada Dia. Berhenti mau itu TikTok kodongnya deh. Bikin habis pulsa saja. Betul? Lebih bagus bergaul dengan Roh Kudus, engkau justru dapat berkat luar biasa. Betul? Engkau bergaul dengan multimedia dan lain sebagainya. Bikin rusak. Gitu. Saya makanya ambil jurusan teologi. Karena saya tidak mau ambil jurusan konseling. Minta maaf untuk yang ke jurusan konseling. Saya harus berkata jujur. Saya selama jadi hamba Tuhan, gembala. Saya jarang sekali mau membimbing orang. Bimbingan pribadi. Gitu. Karena apa? Karena saya harus berhenti untuk dengar masalahnya orang kan. Waktu masalahnya dia mulai ceritakan, masuk ke mana itu? Masuk ke otak saya. Dan otak kita, hebatnya, sesuatu yang sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Buktinya apa? Apa yang terjadi 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, engkau masih ingat sampai hari ini. Tidak ketemu dengan musuhmu. Begitu ketemu di pelabuhan, kau bilang sama teman, itu yang tipu kayak itu. Artinya apa? Engkau tidak bisa mengeluarkan itu dari pikiranmu. Betul? Tuhan melalui Roh Kudus hanya mampu menolong engkau, mampu untuk menolong engkau, untuk untuk menanam, membuang jauh-jauh pikiran tentang itu. Dan waktu engkau lihat orang itu, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan berkata, luar biasa, dia masih ada sampai hari ini. Semoga Tuhan memberkatinya. Soal utangku nanti Tuhan bayar dengan cara yang lain. Betul tidak, saudara? Betul.
Saya juga pernah ditipu sama pendeta juga, gembala juga. Tidak sedikit. Dibohongin. Uang itu yang dibohongin itu kalau dipakai beli pisang goreng, dari sini sampai Parepare, sampai Toraja, balik lagi, masih bisa sampai Pangkep. Bayangkan kok. Banyaknya itu uang. Buat kita pendeta-pendeta Pak, duit segitu itu banyak banget. Banyak banget. Sudah bisa bangun satu gereja dengan satu pastori, lengkap dengan alat musiknya. Lengkap dengan LCD-nya di depan. Tapi begitu saya marah gitu. Tapi begitu saya ketemu dengan hamba Tuhan itu, dia bilang, halo kakak. Saya kata, hei apa kabar? Kau baik? Baik. Tuhan berkati kau Dia bilang, iya kakak doakan. Saya bilang, iya Tuhan berkati. Dia bilang, kakak doakan. Saudara tahu pasti itu orang apa. Kakak doakan kau adek. Selamat baik-baik sehat-sehat Iya. Waktu dia sudah pergi saya bilang, kenapa saya begitu Kenapa saya tidak tagih? Justru saya memberkati. Karena Roh Kudus mau saya untuk memberkati dia. Kalau terus-terus menagih kepada dia, akan menekan dia, akan merusak hubungan kasih. Kasihilah musuhmu. Saya tidak memusuhi dia, saya cuma tidak suka karena dia tidak mengembalikan uang saya. Pasti tidak suka. Dan kalau dia mau pinjam lagi, saya tidak kasih. Daya namanya kesareangi. Enough is enough. Gitu. Tapi saya tidak boleh memusuhi dia. Karena memusuhi orang itu menghilangkan sukacita kita sendiri. Bodoh kita kalau tidak suka orang. Kita menghilangkan damai sejahtera, peace. Peace in our heart. Itu kita akan menggores itu, akan membuang itu. Suami istri, sekalipun suamimu salah, istrimu salah, cepat-cepat saling memaafkan satu dengan yang lain. Jangan bertengkar. Pertengkaran hanya akan mengikis kemesraan. Setuju tidak? Ada orang bilang kalau habis bertengkar katanya lebih mesra. Bote. Siapa bilang habis bertengkar jadi mesra? Emang kamu kambing apa? Emang istrimu tidak ada punya perasaan kah? Wanita punya perasaan itu sakit hatinya itu pulihnya kapan? Tidak bisa pulih kecuali Roh Kudus bantu dia untuk memulihkan dan itu membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Laki-laki kalau marah itu marah, setelah marah selesai. Perempuan kalau marah susah selesai dan penuh dengan sejarah. Semua yang pernah terjadi dia ulang lagi. Wanita kalau marah bukan cuma histeris, historis. Suaminya bilang, nah kita bicara tadi itu ikan cakalang yang saya salah beli. Kenapa lagi kau sebut-sebut namanya Ani? Apa hubungannya cakalang sama Ani? Dia bilang, ayo pasti karena kau begini sama Ani jadi salah kau beli. Apakah kau ingat sampai kau salah beli ikan? Laki-laki kalau habis marah, begitu dia sadar, ya udah dia diam. Gitu. Apalagi kalau kau siram pakai RS, cepat dia sadar. Gitu. Tapi perempuan tidak bisa. Dan siapa bilang habis bertengkar mesra lagi? Pertengkaran hanya akan apa? Mengikis habis kemesraan. Makin banyak bertengkar, makin susah pegang tangannya. Lama dulu waktu baru pengantin baru pegang tangan. Jatuh kok sayang, hati-hati kok ada batu di muka. Hati-hati kok. Lewat. Biar tidak ada got itu dia bilang loncat ke sayang ada got. Ada got sayang loncat ki. Di depan dia antar, dia cari tempat yang berdua, dia bawa istrinya. Tapi lama kelamaan tangan itu menjauh. Begitu berhenti di depan taman kanak-kanak. Istrinya jalan duluan, dia cari temannya. Meska, sini kok sama-sama ki. Gitu. Suaminya jalan sendiri. Nah ini tidak boleh dipelihara.
Kalau masih ada yang kayak begini, itu mustahil. Sukacita dan damai sejahtera itu ada di dalam hidupmu. Engkau perlu hidup di dalam Jehovah Shalom. Dan engkau akan menghasilkan buah sukacita di dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, saudaraku yang kekasih, standar tertinggi terakhir daripada joyfulness, standar tertinggi daripada sukacita, firman Tuhan berkata kepada kita sekalian dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudaraku yang kekasih, saya yakin sekali bahwa kita semua harus mengerti bahwa tidak semua sukacita dan damai sejahtera itu berbanding lurus dengan berkat besar yang kita miliki dan kesejahteraan yang kita miliki. Sukacita dan damai sejahtera itu berbanding lurus dengan iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Sebab kalau sukacita dan damai sejahtera itu berbanding lurus dengan kekayaan dan kelimpahan, engkau pasti akan kecewa. Karena engkau tidak akan pernah betul-betul dapat menikmati sukacita dan damai sejahtera itu sebelum engkau merasakan penderitaan bersama dengan Kristus oleh karena namanya. Paulus mengatakan, aku ingin untuk mengenal Kristus di dalam penderitaannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dengan segala penderitaan yang dialaminya. Aku pun ingin mengalami itu bersama dengan Tuhan, agar supaya aku mengerti bahwa kalau aku hidup menderita pada saat ini, itu oleh karena Tuhan melayakkan aku untuk memahami arti yang sesungguhnya dari sukacita dan damai sejahtera. Kalau di rumah sudah ribut, sampai di gereja pun pasti pemimpin pujian bilang gini, saya melihat ada jemaat Tuhan yang mungkin belum bangun, masih tidur di dalam gereja. Ayo bersukacita, engkau tidak tahu, hai WL, bahwa waktu datang ke gereja berantem dulu di mobil. Gitu. Jadi tidak usah bilang sama mereka, saya melihat ada di sini yang belum bangun, masih tidur, halo. Tidak usah. Dia bisa datang ke sini saja, itu sudah luar biasa. Mungkin di jalan dia berantem sama suaminya, sempat baku pukul waktu masih di Pulau Lempangan. Di situ baru berdamai, gitu. Suaminya masih mampir di toko Indomaret, pergi beli betadine karena dicakar sama istrinya sebelum masuk gereja, gitu. Mereka datang dengan masalah mereka masing-masing, saudara. Pendeta juga, paling susah kalau pendeta itu ribut sebelum dia berkhotbah. Istrinya bilang, kau itu mau berkhotbah, kelakuanmu kayak begitu. Kau jangan bicara begitu, saya mau khotbah ini. Ya, saya mau khotbah. Hamba-hamba Tuhan juga bukan cuma jemaat yang punya masalah. Hamba-hamba Tuhan juga punya masalah. Amin. Kenapa saudara yang bilang amin? Hamba Tuhan tidak bilang amin. Hamba Tuhan kok kak? Saya punya teman, saya tinggal di lantai 3, dia di lantai 2. Di apartemen sederhana di Jakarta. Namanya Pak Joni, Pendeta Joni. Karena kami pergi ke kantor sama-sama, saya biasa waktu mau turun panggil dia. Dari lantai 3, saya panggil, John, woi, tunggu sebentar. Aku tak siap-siap dulu. Oke, saya tunggu
5 menit dia keluar, kita pergi. Terus bilang, John, mukamu kok kayak susah gitu. Kayak selokan mampet. Dia bilang, iya. Biasa nih boksu. Istriku kalau salah sedikit udah aku dimarahin gara-gara anak dan segala macam. Terus istriku tuh kalau udah marah bisa seminggu. Bayangkan. Saya bilang, istrimu marahnya juga mirip puasa Esther ya. Ya sudah. Susah aku. Waktu pulang, dia naik, masuk. Sorenya kita ketemu di bawah. Saya bilang, gimana istrimu? Udah baik kan? Dia bilang, mana? Lu tau gak? Gitu. Karena kita teman sebaya, dipanggil lu gue. Lu tau gak? Waktu pas aku pulang tadi, istriku tuh tahu kalau aku suka pisang goreng. Sore-sore minum kopi sama pisang goreng. Istriku goreng pisang 2 biji. 1 untuk dirinya dan 1 untuk dirinya. 2-2 untuk dirinya. Waktu saya masuk, waktu teman itu masuk, dia bilang sama istrinya, selamat sore sayang, istrinya gini, gitu. Dia enggak jawab suaminya. Suaminya datang, sayangku, enak ya pisang gorengnya, bagi aku 1 dong. Sebagai hamba Tuhan yang setia dan penuh ilmu, istrinya berkata, jangan kamu mengingini milik sesamamu. Suaminya bilang, ya aku mengingini karena aku tahu kamu mengasihi sesamamu dan berilah kepada mereka yang menginginkan dan minta kepadamu. So istrinya bilang, kalau begitu ambillah ini 1. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Begitu Mi kalau pendeta bertengkar. Saudara, ini cerita sudah banyak kali saya ceritakan. Membekas dalam pikiran saya. Tapi saya mau mengatakan, di dalam sukacita dan damai sejahtera, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Itu 1. Yang kedua, di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah, tidak ada dendam yang bertumbuh di antara kita. Semua dapat diselesaikan. Di dalam damai sukacita dan damai sejahtera, kita dapat melakukan segala hal di dalam Dia yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Amin. Jadi sekarang saudara sudah tahu. Sukacita itu akan bertumbuh manakala engkau hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Katakan Jehovah Shalom. Engkau adalah Allah yang menyatakan dirimu di dalam Roh Kudus. Roh yang ada di dalam diriku. Sebentar kalau pulang, kalau malu-malu di sini. Atau duduk diam-diam. Katakan, Roh Kudus. Roh Kudus mau gak jadi cowokku? Cowok maksudnya apa? Jadi teman dekatku. Tidak salah. Tidak menyimpang teologianya. Tuhan, aku mau dekat denganmu. Tapi hati-hati kalau pakai perkataan-perkataan bahasa Indonesia. Gitu. Ada perkataan-perkataan yang terlalu erotis. Erotisme di dalam lagu-lagu itu banyak. Tuhan, aku kepengen dipeluk, aku kepengen bersamamu, aku rindu kehangatanmu. Malah sekarang ada gambar-gambar di Google, figur Yesus itu memeluk perempuan seperti ini. Gitu. Satu kali waktu kalau saudara lihat saya memeluk perempuan erat seperti itu, jangan engkau marah karena Tuhan Yesus pun melakukannya. Jangan memang kau bilang gak saya lale. Kalau sebentar ada perempuan muda tiba-tiba datangi, Pak Pendeta, saya berterima kasih atas firman Tuhan. Oh iya saya yang sini kok. Terus dipulang. Jangan.
Itu bentuk erotisme. Belum lagi bentuk pelangi. Laki-laki, Tuhan Yesus figur laki-laki, memeluk laki-laki. Laki-laki itu nggak pakai baju. Gitu. Bagian atas. Yesus memeluk dia. Dan tahu tangannya Tuhan Yesus itu begini. Kalau peluk itu kan begini. Kalau begini itu apa? Yang berpengalaman tafsirkan sendiri. Karena apa? LGBT juga sudah masuk kan? Gitu. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Apalagi bahasa Indonesia kita. Orang berdoa gini. Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan penuh sukacita kami merindukan Engkau. Ada ayat Alkitab mengatakan. Lalu Abraham menghampiri Sarah, maka Sarah mengandung. Jadi menggunakan kata menghampiri hadirat Tuhan juga itu pikir-pikir. Ada orang yang selalu mengatakan begini, kita itu harus dekat dengan Tuhan. Gitu. Ya, kita harus dekat dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus mengalami keintiman dengan Tuhan. Saudara, di Alkitab tidak ada kata keintiman dengan Tuhan. Bergaul erat ada. Bergaul erat dengan Tuhan. Tapi keintiman tidak ada. Karena intimacy itu sifatnya erotisme. Dua orang laki dan perempuan. Mereka berhubungan intim. Lalu kalau saudara mengharapkan keintiman dengan Tuhan, itu eros. Tuhan, aku ingin dekat bergaul dengan Engkau. Tuhan, aku ingin erat bergaul dengan Engkau. Bukan intim. Nanti saya khotbahnya kepanjangan, saudara. Tapi saya ingin memberitahukan kepada kita. Sukacita dan damai sejahtera itu akan menolong kita untuk bisa berpikir secara jernih. Tidak gampang ditipu. Tidak. Jangan engkau berpikir bahwa karena pengkhotbahnya dari Amerika sudah pasti benar. Jangan kau pikir bahwa pengkhotbahnya dari Afrika sudah pasti benar. Dengar apa yang dia katakan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, kita terima. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kau mau datang dari bulan pun, kami tidak terima. Kita menerima firman Tuhan. Nah, saudara, terakhir firman Tuhan mau mengatakan kepada kita. Mari kita berjuang. Kesetiaanmu kepada firman Allah akan membawa engkau merasakan eratnya hidup dan persekutuanmu dengan Tuhan. Dengan demikian, itu akan mengalir dalam seluruh karaktermu sehingga engkau akan menjadi orang yang selalu bersukacita in any circumstances, dalam segala situasi dan keadaan. Engkau adalah sumber sukacita dimanapun engkau berada. Amin. Amin. Saya tutup dengan sebuah cerita. Adik ipar saya adalah dulunya seorang pemain voli. Dan sangat terkenal, jagoan, mahir dalam bermain. Ketika kampus kami mau bertanding dan beliau tidak ada bermain bersama, squad kami ketinggalan. Ketinggalan sudah. Sudah 1-0, 2-0. Lalu kemudian yang lain bergegas mencari dia untuk segera datang untuk bergabung. Begitu dia bergabung, sontak seluruh pemain itu merasakan ada satu aura yang kuat. Gitu. Sehingga dengan kehadirannya bermain bersama mereka, mereka menang. Saya ingin tahu, apakah saudara akan menciptakan suasana seperti ini? Waktu di mana engkau berada, di situ ada sukacita. Di mana engkau berada, di situ ada damai sejahtera. Karena Allah beserta dengan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Tuhan, kami mau selalu dekat, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Mu. Tuhan berkati gereja ini. Berkati seluruh umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Kami diberkati. Kalau ada yang mengalami kesusahan, kesulitan, masalah, Tuhan Yesus Engkau campur tangan. Kau memberikan jalan keluar. Kalau ada yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Di tengah jemaat ini juga Tuhan, ada duka keluarga yang berduka. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka Tuhan, berikan penghiburan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati keluarga, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan urapan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ingin percaya kita semua bersuka cita. Amin. Kita diberkati melalui firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Charles Kamasi. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan yang akan diberikan. Sambil tim yang sudah dipersiapkan mempersiapkan diri. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang mungkin belum sempat memberi Tuhan. Biarlah kami percaya jika kami memberi dengan sukacita Tuhan, maka persembahan kami akan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, damai yang Dia berikan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman melalui Stella akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya Stella akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Bapak-bapak untuk datang dan bergabung bersama kami di ibadah kompi pada hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Untuk doa puasa pada minggu ini,
untuk sementara akan ditiadakan. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan, gereja mengadakan kegiatan Happy Family yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus yang bertempat di Pantai Tanjung Bayang pukul 8 pagi sampai dengan selesai dengan dress code merah atau putih. Acara ini juga disertai dengan perjamuan kasih dan kami menginfokan untuk tiket masuk parkir tidak ditanggung oleh panitia. Bagi jemaat yang mengikuti kegiatan ini, mohon untuk membawa baju ganti karena kita akan mengadakan games. Dan untuk informasi lebih jelas bisa ditanyakan langsung kepada panitia pendaftaran. Dan bagi jemaat yang belum mendaftar, silahkan mendaftarkan diri setelah ibadah di depan pintu masuk dan pendaftaran akan dilayani oleh panitia. Bagi jemaat yang rindu bergabung di Perak, silahkan menghubungi fasilitator Perak masing-masing wilayah. Dan Perak diadakan setiap hari Jumat. Halo generasi muda, jangan lewatkan ibadah Youth GAP setiap hari Sabtu pukul 7 malam di gereja. Dan ibadah Pro-M juga diadakan setiap hari Sabtu pukul 7.30 malam dan untuk info tempat akan dikabarkan melalui grup WhatsApp. Minggu depan kita kembali berjumpa dalam ibadah raya pagi pukul 10 dan ibadah sore pukul 5. Dan ibadah Teen for Christ dan Kids for Christ akan diadakan pukul 10 pagi di lantai 2. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GUPDI Makassar. Dan untuk bukti transfer dapat dikirim dan dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan untuk misi, diakonia, dan pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Bagi jemaat yang ingin dilayani seperti permohonan doa, konseling, katekisasi, pembaptisan, bimbingan pranikah, penyerahan anak, dan layanan kedukaan, dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp gereja. Jika ada dari antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu bergabung untuk melayani di ibadah minggu, dapat mendaftarkan diri kepada nama-nama yang tertulis. Demikianlah informasi mengenai kegiatan gereja dalam sepekan. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di GUP. Kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Lagi bersama saya Michelle. Demikianlah informasi mengenai kegiatan gereja dalam sepekan. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Akan diadakan Shalom. pertemuan gembala dengan majelis pukul 7 malam di Sekretariat Ruko Letanete. Hari Selasa akan diadakan ibadah komisi wanita yang bertempat di gereja pada pukul 6 sore. Mari kaum wanita, kami mengajak untuk bergabung bersama kami. Sahabat baru, kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengundang minggu depan untuk bisa bersama beribadah di tempat ini untuk bertumbuh bersama. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya undang semua jemaat untuk berdiri di hadapan Tuhan. Doa buat damai di Indonesia. Mari kita sama-sama satu hati di dalam doa untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Makasih Tuhan. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Haleluya. Doa buat
damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Sekali lagi kita lakukan pujian ini. Doa buat damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Angkat tanganmu, katakan shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Benar Tuhan. Shalom, shalom Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu ada bagi Indonesia Tuhan. Indonesia penuh kedamaian-Mu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami lagi menyongsong untuk hari kemerdekaan, kami rindu untuk memperingati bahwa kami telah dimerdekakan dari penjajah. Biarlah kami juga benar dan meyakini bahwa kami dimerdekakan oleh Kristus. Kami telah ditebus dan kami boleh merasakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menjadi berkat bagi negara ini Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai gubernur maupun wali kota. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biar hamba-hamba-Mu ini Tuhan boleh mengambil keputusan yang tepat dan benar. Sehingga ada keadilan dan damai sejahtera bagi negara ini Tuhan. Berkati juga lembaga legislatif yang akan memonitoring, mengontrol pemerintahan Indonesia. Biar mereka diberikan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh mengawasi setiap jalan pemerintahan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Kota Makassar. Biar Kota Makassar berada dalam genggaman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Dhani Pomanto yang memimpin kota ini Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Agar boleh memimpin Kota Makassar ini dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi gereja ini Tuhan. Bagi setiap pelayanan yang ada mulai dari Bapak Gembala sekeluarga. Para full timer yang ada, para majelis yang ada Tuhan. Bahkan setiap komisi-komisi yang ada Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Agar setiap pilar-pilar yang ada di gereja ini baik perak ataupun ibadah raya ataupun program lainnya Tuhan berkati. Sehingga mulai banyak jiwa datang kepadamu dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa juga untuk rekan-rekan yang berhari ulang tahun. Biar Tuhan yang memberkati di umur yang baru ini, panjang umur dan berkenanan Tuhan semakin hari semakin Tuhan berikan bagi yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang telah berjalan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin.
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.